508 toh? 508. Akhirnya berakhir tahun 98. 1798, Cik. 1843. Ya. Oh iya, Cik. Nah, oke. Mantap. Jadi ini ada yang menunggu sampai tahun ini, apa dapat apa? Dapat berkat ya. Boleh semuanya? Bisa ya? Lalu kita pergi ke Maleaki kan kemarin? Maleaki 3 ayat 1, masih ingat? Iya. Iya. Lalu dibilang di situ bahwa ada pekabar atau messenger, betul? Ya, ada messenger. Dan messenger itu ngapain? Messenger itu ngapain? Prepare the way. Mantap. Ya. Atau prepare the way kan? Messenger prepare the way. Ya, messengernya prepare the way. Nah, messenger yang prepare the way ini waktu dia lagi mempersiapkan jalan, betul? Jadi kalau ada messenger artinya ada apa? Ada message. Ada message. Dan kalau ada message ada yang dengerin atau enggak? Ada. Oke. Yang dengar. Ada yang dengar toh? Jadi kalau ini messengernya, ini yang mendengarkan message-nya, betul? Setuju ya semua? Nah, dibilang di sini, and the Lord whom ye seek, artinya kalau misalnya dia messenger dan bawa pekabaran, ya kan? Kalau namanya messenger ya pasti bawa pekabaran dong. Betul? Dan pekabaran ini membuat orang yang mendengarkan apa? Ayo, berdasarkan Maleaki 3 ayat 1. Berdasarkan Maleaki 3 ayat 1, pekabaran yang dibawa oleh messenger yang lagi mempersiapkan jalannya Tuhan membuat orang-orang yang mendengarkan gimana? Bahasanya ada di ayat. Come to his temple ya. Cari lagi Kak, bukan itu. Apa yang hasil dari mendengarkan pekabar dari messenger? Itu come to his temple-nya Lord atau yang dengarkan Kak? Lord. Behold then. Behold ya. Bukan? Yang mendengarkan buat apa? Jadi berdasar. Cari apa Itin? Seek apa? Seek siapa? Seek siapa? Cari siapa? Tuhan. The Lord. Betul nggak? Jadi pekabarannya berdasarkan ayat ini ada hubungannya orang-orang sekarang cari Tuhan, betul nggak? Ya. Oke. Kalau misalnya kita cari sesuatu, kita apakah misalnya, aku mau cari saya punya ballpoint. Apakah ada tempat tertentu yang saya harapkan ballpointnya ada di situ? Setuju nggak? Namanya, saya mau cari pen saya dulu ya. Misalnya, Kak Sasha, Gini boleh pinjam pen? Oh ya, saya mau cari pen dulu pen saya. Oke, saya cari pen saya di tempat yang dimana biasanya saya harapkan pen itu ada, betul nggak Kak? Ya. Oh, ya betul. Ya kan, saya nggak mungkin mencari sesuatu di tempat yang saya nggak harapkan ada pen tersebut. Gimana? Ya paham Pak. Nah, betul. Paham ya?
Oke. Waktu. Artinya kalau misalnya orang-orang ini cari Tuhan, betul? Artinya ada tempat tertentu yang mereka harapkan, ada tempat tertentu yang mereka harapkan, di mana mereka bisa temukan Tuhan. Setuju? Setuju. Ya. Artinya kalau sebabnya saya cari, akibatnya saya akan apa? Dapat. Wow. Betul? Saya akan dapat. Jadi yang ketika pekabaran disampaikan, dia lagi siapkan jalannya Tuhan, membuat orang-orang yang dengarkan, mereka cari Tuhan. Dan orang yang mencari, mengharapkan, menemukan. Dan menemukan di tempat yang diharapkan, betul? Ya. Gimana semuanya? Setuju? Yap, setuju. Nggak mungkin kan nyari sesuatu tapi di tempat yang saya nggak harapkan. Itu bukan cari kan? Saya harapkan saya mencari di tempat pensil saya akan menemukan saya punya pensil. Betul nggak? Ya. Betul. Lalu, jadi saya harapkan Tuhan yang saya cari, saya temukan di tempat yang saya harapkan. Atau orang-orang ini harapkan, betul kan? Dari hasil mendengar dari pekabar yang mau mempersiapkan jalannya Tuhan. Bagaimana? Apakah sampai sejauh ini ada yang kurang mengerti atau sudah bisa semua? Sudah. Oke, aja sudah. Yang lain? Kak Nenga? Bisa, Gue. Bisa ya? Kak Nenga bisa Kak? Iya, ngerti, Ge. Ngerti ya? Oke. Kalau nggak ngerti bilang aja karena banyak sekali yang mau bantu, oke? Oke, bisa ya? Oke. Lalu kata-kata berikutnya apa? Apa? Kata-kata berikutnya dari ayat apa? Suddenly. Nah, suddenly, betul? Ya. Ada kata suddenly. Nah, apa ini sih bahasa Indonesianya suddenly? Tiba-tiba. Sesungguhnya. Tiba-tiba, Kak. Nah, Oh, tiba-tiba di Indonesia. Iya, Mendadak. iya. mendadak, betul? Ya. Oke. Aku rencana besok mau pergi ke Bali. Tapi mendadak. Kalau dengan kata mendadak itu apa kesimpulan Dinda? Kira-kira kalimat selanjutnya mau bilang apa, Dinda? Coba. Misalnya, Dinda, Cece mau ke Bali, tapi mendadak. Apa kira-kira kalimat berikutnya? Terus aku ke Bali. Ini konteksnya mau ke Bali ceritanya. Ya, ceritanya mau ke Bali nih, visiting Kak Nengah, toh. Terus habis itu, Dinda tahu, Cece mau ke Bali tanggal 15 September contohnya. Jam 1 siang, terus jam 11 kita bilang, Dinda, kamu tahu Cece mau ke Bali kan? Tapi mendadak. Ah, kira-kira apa kalimat setelahnya? Wow. Karena mendadak. Tapi mendadak. Apa kira-kira kalimat berikut setelahnya? Loh, kok bisa? Aku harus ke tempat lain. Apakah mendadak ini menceritakan kalau saya rencananya berubah? Gimana? Iya. Ada rencana yang lain. Betul? Atau rencana saya nggak sesuai dengan yang pertama saya harapkan saya ke Bali. Gimana? Benar, Cek. Betul. Ya kan? Namanya mendadak. Aduh, mendadak saya nggak jadi ke Bali nanti jam 1 siang, Dinda. Nah, gimana? Iya. Artinya, kata mendadak ini di sini dibilang mendadaknya Tuhan kemana? To his temple. Temple.
Tuhan masuk temple, betul? Dan minggu kemarin kita sudah establish tempelnya mana? Yang spiritual. Most Holy Place minggu lalu, Ya. Oke. hari Selasa, Oke. betul? Kita udah jelaskan, jadi kita nggak jelaskan lagi ya. Jadi tiba-tiba Tuhan masuk ke Most Holy Place. Artinya, apakah orang-orang yang cari Tuhan harapkan pertanyaannya ya, apakah orang-orang yang mendengar pekabaran dari messenger, mereka mencari Tuhan di tempat yang mereka harap temukan Tuhan, apakah mereka harapkan Tuhan masuk ke Most Holy Place kalau ada kata-kata suddenly? Tidak. 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 Artinya di sini ketika mereka carinya di tempat yang bukan apa? Bukan Yang most holy bukan place. diharapkan. Yang bukan diharapkan. Yang bukan Most Holy Place, betul? Iya. Iya. Bu. Nah, itu dia. Jadi tempat yang mereka harapkan adalah yang bukan di Most Holy Place. Artinya, apakah mereka menemukan Tuhan Yesus di tempat yang mereka harapkan? Pertanyaannya. Tidak menemukan. Karena kan Mantap, Kak suddenly. Dengar. Bagaimana? Apakah bisa mengerti? Ini penting banget ayat ini untuk koneksi cerita sejarah William Miller. Apakah semua bisa ngerti? Oh, ya bisa Kak. Ya. Bisa ya? Jadi kata suddenly ini penting nggak menceritakan bahwa orang-orang yang dengarkan messenger ini mencari Tuhan di tempat yang bukan Most Holy Place. Artinya ada tempat yang lain mereka harapkan bahwa Tuhan ada di situ. Gimana? Oke, siapa yang mau ulang itu? Siapa yang mau ulang? Ayo. Ya, jadi coba jelaskan bagaimana hubungan kata orang yang dengarkan dengan kata suddenly ini. Coba siapa yang mau volunteer untuk kira-kira 3 orang lah untuk udah bisa jelaskan, berarti 3 orang ini mewakili semuanya. Atau enggak ada yang bilang gini, saya masih belum bisa tapi saya mau minta tolong, nanti ada yang bisa akan tolong yang belum bisa, jadi nggak masalah. Oke, orang pertama yang sudah angkat tangan adalah Matthew. Silakan Matthew. Nanti Matthew pilih orang keduanya ya. Silakan. Oh, nanti di sebelah kananku ada itu Ibu Linda ya, Mak Linda ya. Iya, Mak Linda, Atau- betul. Oh iya ya. Oke. Setelah aku Mak Linda ya. Oke, Mak Linda, siap-siap ya, Mak. Oke. Kan aku kan dengar dari mendengar message dari messenger. Setelah dengar message dari messenger, aku mau menemukan yang aku dapat nih, aku mau menemukan message yang di dalamnya mengandung ada Tuhan gitu. Nah, aku mau Matthew, mau menemukan message atau sudah dengar message? Beda loh. Berarti udah dengar. Udah dengar, dan hasil mendengar message-nya saya, Matthew, ngapain? Oh, seek the Lord. Betul. Lalu lanjut lagi, Matthew, mantap. Nah, aku seek the Lord di tempat yang aku harapkan sesuai dengan yang sudah aku dengar. Jadi Betul. kalau message-nya bilang tempatnya itu A, ya aku mengharapkan tempatnya tuh A gitu. Tapi mendadak Lord itu mendadak tempatnya nggak di A, tapi mendadak dia tempatnya sekarang di B gitu. Jadi Di B-nya di mana, Matthew? kenapa? Di B-nya Tuhan kemana memangnya di B ini? Oh, di B dia itu datang ke tempelnya dia yang ada di surga, itu Most Holy Place. Nah itu Oke. nggak diharapkan, nggak saya harapkan, nggak sesuai dengan message yang saya terima gitu.
Wow, mantap Matthew. Mantap banget. Nah itu karena nggak sesuai, ya saya nggak mengharapkan Yesus, Lord ada di most holy place. Betul, saya nggak Gitu. harapkan, betul? Oke, thank you Matthew. Yeah. Mantap Matthew. Oke. Oke, Emak Linda. Emak Linda, sebelum Emak Linda mulai, pilih orang berikutnya supaya siap-siap ya, Mak. Silakan, Mak. Ada nggak yang namanya Linda ya? Namanya Linda hari ini enggak join, Mah. Oh, nggak Cicinya join. Iya. Oke, Adanya apa? Siapa ini? Emak. coba Aca. Oke, siap-siap Aca habis itu ya. Oke, silakan Mak mau jelaskan. Jadi ada orang yang mendengar atau message dari messenger. Di situ dikatakan seek the Lord. Nah, setelah itu mereka mendapatkan tempat yang diharapkan. Nah, tetapi tiba-tiba suddenly mendadak tempat yang diharapkan ini enggak sama. Ya toh? Yaitu di mana Tuhan masuk di MHP. Itulah yang tidak diharapkan. Begitu. Artinya mereka harapkan Tuhan Ditemukan bukan di MHP. mantap. Mantap Mama. Nah, Thank you Mama. oke, Aca. Oke, Aca sekarang. Di situ bilang ada orang yang mendengarkan seek the Lord. Lalu mereka found di tempat yang diharapkan. Tapi tiba-tiba mereka mendadak lalu habis itu Mereka mendadak. Maksud mereka mendadak apa? tiba-tiba mereka Apakah mereka yang tiba-tiba, Aca? tidak Siapa yang tiba-tiba? Tuhan Tuhannya tiba-tiba kemana? ke most holy place. Oke. Artinya, Tapi carinya ditemukan yang bukan di most holy place. jadi mereka carinya di mana? Di most holy place atau bukan? Bukan. Mantap. Mantap Aca, mantap Nona. Oke? Oke, apakah semua bisa jelas? Nanti kita gantian ya. Jadi yang udah dipilih nggak akan dipilih lagi, tapi yang lain, yang nanti Aca habis itu akan pilih orang berikutnya untuk jelaskan poin-poin yang nanti kita udah ini ya. Oke, bisa ya semua? Bisa ya? Jos, bisa ya Jos? Matthew, bisa ya? Oh, paham. Oke, mantap. Nah, kita akan lihat bagaimana, mari kita lihat dulu ya, ayat 2-nya. Oke. Coba baca ayat 2. Tunggu ya, aku copy ayatnya nggak bisa. Nah, sudah. Oke, kita boleh minta kesediaan Jos untuk baca Maleakhi 3 ayat 2. Silakan. Okay, but who may abide the day of his coming, and who shall stand up when he appeared? For his light is like a ravener fire and like fuller's soap. Nah, jadi pekabaran kalau misalnya ayat 2-nya bilang siapa yang akan bisa bertahan di hari kedatangannya. Artinya pekabarnya, messengernya bawa pekabaran tentang apa? Dari kedatangan. Kedatangan, betul? The day of his coming, betul? Setuju semua? Ya. Jadi artinya messengernya ini bawa pekabaran tentang
The day of The his coming. day Gimana? of his coming. Kak Nengah bisa lihat, Kak Nengah sudah mulai kelihatan? Boleh diulang Gi, aku belum nggak fokus tadi. Oh iya. Jadi di ayat 2 dibilang kan ada messenger ya kan Kak? Lalu ayat 2-nya dibilang tetapi siapa Iya. yang bisa bertahan di hari kedatangannya? Artinya Kak, messengernya bawa pekabaran tentang apa? Membawa pekabaran tentang hari penghakiman, benar nggak? Nggak ada kata penghakiman Kak? Coba ganti. Hari ke apa? Apakah yang dapat Tahan di hari kedatangannya. Iya, tahan di hari kedatangannya. Jadi pekabarannya messenger tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan. Betul. Betul nggak Kak? Kalau misalnya Betul, betul. di ayat 1-nya bilang akan ada pekabar yang akan mempersiapkan jalan Tuhan. Terus ayat 2-nya, siapa yang akan bertahan di hari kedatangannya? Artinya ini lagi messengernya lagi ngomongin the day of his coming dong. Iya, betul. The day of his coming. Itu dia. Betul? Oke. Mari kita lihat. Mari kita lihat ayat-ayat ya. Jadi kita mau lihat ini messenger ini gimana sih? Oke. Mari kita Jadi kita belajar kedatangan Tuhan dong, betul? Iya. Aha. Sampai sini bisa mengerti semua? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita mau buka copy ayatnya dulu. Oke. Kita buka Lukas 17 ayat 26. Terus 27. Sorry. Tak copy dulu ya. 27. 28. 29. Oke. Oke. Oke, kita minta yang baca adalah ayat 26 Nona, 27 Kokorei, 28 Dinda, 29 Ian, 30 Kak Nengah. Oke, silakan. Bahasa Indonesianya nggak apa-apa. 26. Ini ada sini. Oh, boleh. 26. Dan sama seperti terjadi pada masa zaman Nuh, demikian pula lah hal yang kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan. Oh, belum. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu deh. Nggak apa-apa. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Oke, 28. Kak Dinda. Kak Dinda. Halo, ya. Oke, ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Kak Ian. 29. Tetapi ada dari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30 Kak Nengah. 30. Demikianlah halnya kelak pada hari
di mana anak manusia menyatakan dirinya. Oke, terima kasih Kak Nengah dan semua teman-teman. Oke, jadi namanya zaman, zaman ini satu titik tertentu atau jangka waktu? Jangka waktu, betul? Semua Jangka setuju? waktu berarti. Oke, kita mau tanya sama Jos, ada berapa jangka waktu atau zaman di Lukas yang tadi kita baca? 3 ya. 3, siapa aja Jos? Nuh, Lot sama kedatangan Tuhan Yesus. Mantap. Semua setuju? Oke, zaman Nuh, zaman Lot, dan zaman kedatangan anak manusia, betul? The days of zaman anak manusia, oke? Son of man. Oke. Artinya ini ada berapa jangka waktu? Ada 3, betul? 3. Oke. Kalau di akhir dari zaman Nuh, apa yang terjadi? Dapat F. Bahasa Inggris. Flood. Kalau di zaman Lot, apa yang terjadi, Ian? Rain, fire. Fire. Dan satu lagi apa? Betul? Lalu yang ketiga, siapa yang datang? Di sini datang kan? Come. Betul? Bagaimana? Jadi akhir flood, fire, brimstone itu sama dengan kedatangan anak manusia. Dan kejadian di warna hijau ini yang terjadi semua sama. Bagaimana? Yaitu apa? Error ya. Di apa aja? Mereka makan, minum, betul nggak? Kawin. Jadi manusia itu hidup cuman apa? Yang penting bisa makan, terus habis gitu anak sekolah baik-baik, terus menikah, terus habis gitu habis menikah punya anak, begitu terus gimana? Nggak ada tujuan hidup lain selain itu, gimana? Setuju semua? Betul. Setuju, Cem. Setuju. Ah, jadi ya. Setuju itu. Jadi, kalau udah rutinitas itu terjadi, ya kan? Dan nggak ada kepikirannya tentang air bah dan pekabaran 2 malaikat yang datang ke Sodom dan Gomora, nggak ada persiapan, malah tambah makan, minum, jual beli, ya. Semua, ini harus siap-siap masa depan dan semuanya. Nggak memikirkan kerajaan surga, orang-orang udah mulai kayak gitu, malah yang lagi siap-siap diolok-olok, ya kan? Diolok-olok, disalah mengerti, dan semuanya itu tanda-tandanya bahwa Son of Man udah mau kamat. Gimana? Betul. Setuju, Cem. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya, bagaimana Son of Man kamatnya? Betul nggak? Jadi kalau seperti, ya kan, S, artinya sama atau beda? Jadi namanya ini peristiwanya misalnya, Sama. ya kan, marriage, eat and drink, betul? Terus dibilang bought and sold, planted, semua ya, builded, ini artinya semua sama. Marriage, giving marriage, MGM, terus eat and drink sama, semua sama ini. Ya, semua sama. Artinya apakah akhirnya pun sama? Kalau kejadian sebelum yang akhir sama, apakah akhirnya sama juga? Iya, pasti. Iya. Pertanyaannya, Son of Man ini datang, ya, dia flood atau fire? Betul nggak? Itu pertanyaan kita kan? Harus lihat yang
Betul kan? Nah, kita cek dulu yang flat, betul? Oke. Apakah sampai sini mengerti? Oke, sekarang ngecek tolong satu-satu gitu ya. ya. Sekarang kita mau Aca pilih satu orang dan satu orang ini akan jelaskan 3 zaman yang ada di Lukas. Dan bagaimana cara menjelaskannya sampai mau bertanya, jadi jelaskan sebelum akhir dan akhirnya. Nah, itu dia. Oke? Aca pilih siapa yang mau jelaskan? Selain Kak Matthew, Mak Linda sudah, sama siapa tadi? Aca. Sudah, baru 3. Yang lain boleh dipilih. Siapa? Kokorejo. Oke, Kokore. Oke, Kokore sebelum Kokore menjelaskan, pilih orang kedua. 2 orang aja yang ini, karena sedikit. Siapa orang kedua? Joshua. Oke, Josh. Habis itu yang jelaskan. Oke, silakan Kokore dulu mau jelaskan. Silakan. Semua ya. Ya. Jadi di Lukas 17 ayat 26 sampai 30 itu menunjukkan 3 garis waktu dari zaman yang berbeda. Dimulai dari zaman Nuh, Lot, dan kemudian kedatangan anak manusia. Nah, kalau di zaman Nuh itu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pada akhirnya ada air bah atau banjir. Makan dan minum, makanan minum apa di situ, peristiwa-peristiwa itu, dan peristiwa itu setiap zamannya sama. BS itu apa ya? Buy and sell. Oh, jual beli, saya Inggris ini. Baru membangun dan Build it. menanam. Build it itu, ya betul, menanam, planted, betul. Oke, jadi dari zaman Lot juga sama, makan minum, jual beli, baru membangun dan ini menanam, sampai akhirnya ada hujan api dan belerang, dan juga tidak kedatangan. Jadi kalau 2 itu dan yang ketiga juga pasti sama, di mana ada makan minum dan peristiwa-peristiwa lainnya yang sama dengan yang Nuh dan Lot. Tapi pertanyaannya, Son of Man itu flood atau fire? Di akhirnya kan? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya, Son of Man waktu datang, dia karena sama, dia bawa flood, atau dia ada unsur, jadi ada unsur floodnya atau fire, gimana? Betul kan sebenarnya? Karena dibilang sama kan? Jadi harus kita selidiki apa ini ya kan? Nah, oke. Sekarang Josh. Coba jelaskan. Oke. Jadi dalam ayat yang kita sudah baca, kita bisa mengetahui bahwa ada tiga peristiwa, yaitu peristiwa pada zaman Nuh, pada zaman Lot, dan juga pada zaman kedatangan anak manusia. Nah, pada zaman Nuh ini, orang-orang itu makan, minum, dan lain-lain, sampai akhirnya mereka dihanyut oleh banjir. Sama juga seperti peristiwa Lot yang makan, minum, dan lain-lain. Akhirnya mereka juga ditimpa oleh fire and brimstone. Dan kedatangan anak manusia juga sama. Orang-orang makan, minum, dan juga mereka akan dihabiskan. Tapi kita akan juga bertanya, sebenarnya mereka itu dibinasakan oleh banjir atau oleh api? Oke, thank you. Mantap, Jos. Itu dia ya. Jadi unsur Son of Man datang itu flood atau fire, betul nggak, Jos? Akhirnya kan? Iya. Ya. Oke, mari kita buka ayat berikutnya. Gimana? Semua udah mantap kan? Bisa. Oke, mantap. Oke, kita ayat berikutnya. Kita ke Kejadian sekarang. Ya. Oke,
Dan Kejadian 9 ayat 13. Kejadian kira-kira cerita siapa? Kejadian 9. Nuh ya. Berarti. Oke. 9 ayat 13, 14. Terus tunggu ya. Kan lagi 15. Oke, sampai 15 saja 3 ayat. Oke. Oke, kita akan minta yang baca sekarang adalah 13 Kak Sasha, 14 Dinda, 15 Emak. Oke. Indonesianya nggak apa-apa. Silakan. Oke, Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14. Oh iya, 14 belum keluar ya? Sorry. Silakan. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Oke, jadi Tuhan kasih perjanjian kan? Covenant, betul? Ya. Covenant-nya apa di sini? Covenant-nya apa? Busur. Pelangi. Betul, atau rainbow, betul? Bow-nya yang ada di sini kan, tapi kita tahu ini rainbow, betul? Habis rain ada bow, betul? Seperti busur lah. Oh iya. Iya, Cik. Oke, sekarang ayat 15, Mak. 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi, setiap ada rainbow, itu adalah janji Tuhan bahwa dunia ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air. Nah, artinya, Son of Man cometh, Son of Man come, bisa dia ada unsur flood-nya? Tidak. Nggak bisa, karena Tuhan sudah kasih apa? Perjanjian. Rainbow, betul? Kak Nengah, setuju kan? Setuju. Artinya kalau misalnya Son of Man datangnya nggak unsur flood, artinya unsur apa? Fire. Oke, bagaimana? Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, pengertiannya akan diuji 2 orang seperti biasa. Kita akan tanya Jos, siapa yang berikutnya Jos? Yang mau Jos suruh untuk jelaskan. Yang belum, siapa ya? Coba kita data ya. Yang belum, Kokore sudah ya, Ipin belum, Nona belum, Dinda belum ya? Dinda belum. Kak Sasha belum. Terus Kak Nengah belum ya? Terus apa lagi? Oh, ada Semi. Oh iya, Semi. Oke. Oke, Jos pilih siapa? Pilih satu nama Jos, yang mana aja boleh. Kak Ian. Oke, Kak Ian. Kak Ian udah sayang tadi. Udah kan Oh, Ian sudah tadi? ya? Sudah atau belum? Oh, baca ayat, betul. Makasih, Jos. Oke, berarti Ian sudah ya. Kita makasih, Jos. Silakan Ian. Ian, tolong pilih satu orang lagi untuk berikutnya. Siapa Ian? Yang sudah siapa saja? Ini yang sudah yang nggak ada nama, yang di sini yang belum di X belum. Itin, Nona, Dinda, Kak Sasha, Kak Nengah, sama Sami. Yang mana? Apa ya? Nanti Sasha lah. Oke, Andi Sasha. Oke, Ian dulu mau jelaskan. Kira-kira pertanyaannya Son of Man ini pakai flood atau fire? Silakan jelaskan. Oke, jadi Son of Man ini pertanyaannya gimana, Kak? Jadi Son of Man tadi kan pertanyaan terakhir kan Son of Man ini datangnya unsur flood atau fire atau dua-duanya atau yang mana kan?
Karena sama kan? Itu dia. Iya, Kak. Oke, silakan. Oke, jadi di dalam Kejadian 9 ayat Kejadian 9 ayat 13 terus sampai 15 itu sudah dijelaskan bahwa Tuhan memberikan perjanjian, artinya bahwa dia itu ya tidak udah janji lah ya, nggak di atau tidak akan dimusnahkan dengan air bah sebagai bentuk janji atau memberikan tanda rainbow atau pelangi. Betul. Benar ya? Artinya Kenapa Kak? Boleh diulang? Artinya Son of Man come-nya gimana? Pakai flood atau unsur flood atau fire atau dua-duanya atau cuma salah satu? Fire Kak, fire. Coba Ian pakai kalimat, coba bikin kalimatnya. Artinya gitu. Artinya Son of Man coming bukan dengan flood tapi come dengan fire. Mantap, Ian. Oke, thank you, Ian. Oke, Kak Sasha, silakan Kak Sasha, jelaskan. Oke. Jadi sekarang kita mau menjelaskan apakah Son of Man itu come dengan flood atau fire atau kedua-duanya. Nah, kalau kita akan baca berdasarkan Genesis 9 ayat 13, 14 dan 15. Di situ dikatakan bahwa pada zaman Noah Tuhan membuat covenant kan. Dia buat covenant di situ bahwa dia ada kasih rainbow dan di situ dia bilang bahwa dia tidak akan membinasakan lagi dengan air dengan flood. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa Son of Man itu come itu tidak dengan flood. Tidak ada unsur flood. Artinya Son of Man itu come datang dengan fire and brimstone. Mantap. Mantap Kak Sasha. Oke. Mantap. Bagaimana? Semua sudah bisa maju lagi nih? Bisa Kak Nengah? Matthew bisa? Bisa. Oke, mantap. Lanjut lagi. Oke, dan inilah cara belajar yang dipelajari oleh messengernya, oke? Jadi kita lagi belajar cara belajar yang dipelajari messengernya, oke? Nah, kita lihat siapa messengernya, oke? Oke, mari kita buka. Tadi aku restart dulu ya. Jadi Kak Sasha udah. Nanti yang lain akan dapat bagian. Nanti kalau udah semua menjelaskan, ulang lagi dari awal ya. Jadi make sure semua pay attention, oke? Oke, berikutnya mari kita lihat. Kembali ke Maleakhi 3 ayat 2, oke? Kembali ke Maleakhi 3 ayat 2. Oke, di Maleakhi 3 ayat 2, apa koneksinya di ayat ini dengan hubungannya Sodom dan Gomora? Kata apa? Fire. Semua setuju fire? Setuju. Dia bilang gini kan, siapa yang bisa bertahan di hari kedatangan? Siapa yang sanggup apa ini? Ingat kata-kata ini? Ya. Berdiri kan? Waktu dia datang. Dan dia seperti flood atau fire? Fire. Akhirnya kita benar tadi. Waduh, Tuhan datang kedua kali dengan apa?
fire. Jadi pekabaran messengernya Oh. kalau Tuhan mau apa? Mau Mau datang. datang. Ke dunia ini dengan fire. Gimana? Boleh? Oke, tadi saya Kak Geidi tadi, Kak Geidi ya, bukan kelas Yud. Geidi tadi bilang harus ingat kata apa? Kata apa tadi yang harus diingat? Ayo, Geidi bilang stand. Mantap, Matthew. Itu dia kata stand ya. Oke, kita ke ayat ini. Coba kita buka Wahyu 6 ayat 17. Wahyu 6 ayat 17. Itin belum baca ya? Oke, Itin mau baca. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Atau bahasa Inggrisnya apa di sini? Stand. Oh, sama-sama stand. Artinya, kita masih asumsi ya ini ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah second coming, betul? Kedatangan Tuhan kedua kali kan? Ya. Dan Ya, bisa. Tuhan seperti apa? Fire. Dan dibilang, siapa yang bisa apa? Stand. Dan kalau ayat 17 stand-nya connect jadi satu dengan kedatangan Tuhan yang ada unsur fire-nya, artinya kata lain, second coming di Revelation 6 ayat 17 adalah Great day of His word. His word. His His come. rod. Ya. Ya. Jadi ini apakah semua bisa jelas? Kalau misalnya ini stand di sini sama, betul dengan kedatangan Tuhan, betul nggak? Artinya kalau sama ya, kalau sama artinya second coming sama dengan the great day of His wrath. The great day of His wrath. Gimana? Apakah semua bisa ini ikuti? Bisa. Ya? Oke, ini Great Day of His wrath ini apa ya? Oke, mari kita lihat. Great day. Jembatannya stand itu ya, Kak? Betul, Jadi, stand itu dia. Oke, kita baca ayat selanjutnya di ayat sebelumnya, oke? Second coming yang datang Tuhan Yesus kan? Oke. Revelation 6:16, Matthew boleh baca? and said to the mountains and rocks, fall on us and Kayaknya hide tunggu. us. Dari ayat ini aja, dari ayat 15 aja. Ayat 15 ya. Silakan ayat 15. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Jadi ini orang-orang yang di ayat 15 ngapain dia dibilang? Hit. Sembunyi. Pertanyaannya Hid. kenapa? Betul nggak? Ke orang-orang, dan orang-orang ini kira-kira di mana? Di bumi atau di surga? Bumi. Bumi. Bumi dong, ya kan? Namanya aja King of the Earth. Pasti di mana? Bumi. Bumi. Oh iya. Nah, lalu ayat 16 Matthew, silakan. And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sit on the throne and from the wrath of the Lamb. Wih, artinya dia sembunyi karena takut melihat wajahnya siapa. Lamb. Son of the man. Lamb, betul? Yang duduk di takhta, betul?
Ya. Artinya, di manakah lamb ini? Kalau King of the Earth bisa ngelihat the lamb terus ketakutan dan sembunyi dan bilang ke gunung batu, sembunyikan kita, runtuhlah pada kami. Kira-kira lamb-nya di mana? Bumi. Artinya Di lamb itu Earth. datang kemana? Ke bumi. Datang ke Bumi. Artinya ayat 17, apakah ini ngomongin tentang kedatangan lamb? Iya. Dan apakah kata-katanya siapa? Sama. Siapa yang sanggup berdiri? Sama nggak Kak Sasha? Iya. Betul, sama. Aduh, berarti Maleakhi 3 ayat 2, Tuhan mau datang ke mana? Ke bumi. Itu dia, mantap ya ini Kak Sasha. Bisa lihat kan? Iya, mantap. Mantap, itu dia. Ini Tuhan mau ke bumi. Gimana yang lain? Bisa? Oke. Bisa. Bisa ya? Oke, Kak Sasha, silakan pilih satu orang dulu. Oh, kita mau pilih Nengah. Oke, Kak Nengah, silakan Kak Nengah. Coba buktikan Wahyu 6 ini adalah kedatangan Tuhan. Coba. Kedua kali. Ya. Jadi di dalam Wahyu 6 ayat 17 ini Kak Nengah, kata jembatannya jangan lupa dibawa dulu. Iya. Lagi 32. Ya, silakan. Kata jembatan. Jadi Wahyu 6 ayat 17 ini, siapakah yang akan tahan berdiri pada saat kedatangan Son of Man yang kedua kali melalui fire atau api? Dan di dalam Wahyu 15 menyatakan bahwa the great of the world itu adalah kedatangan anak manusia, Son of the Man, akan datang ke bumi yang mana ketika kedatangannya, maka orang-orang yang berada di bumi tidak tahan melihat kedatangannya, sehingga mereka meminta supaya batu karang runtuh menimpa mereka. Jadi Kak Nengah bisa tambah jelas kalau Maleakhi 3 ayat 2 ngomongin kedatangan yang kedua kali. Iya, sangat jelas. Waduh, mantap Kak Nengah. Oke, siapa Kak Nengah pilih berikutnya? Sisa Ipin, Nona, Dinda, atau Sami? Apa ya? Nona deh, Nona. Oke, Nona, silakan. Halo. Halo. Baca ya? Iya, jelaskan. Yang Nona mengerti apa? Yang Nona mengerti orang-orang yang di bumi, tidak tahu, sibuk, tidak tahu mau bikin apa pas hari kedatangan air bah, maka sia-sia. Oke, Aca coba perbaiki Nona. Orang-orang di bumi apakah tidak sibuk bikin apa? Gimana Aca? Orang-orang yang di bumi berdasarkan Wahyu 6 bikin apa Aca? Coba bantu Nona. Orang-orang yang di bumi berdasarkan Wahyu 6 ayat 15 itu mereka apa, Nona?
Mereka Di ini baca di sini. Ya. sembunyi. Nah, sembunyi dari siapa? Rem. Lem ini siapa, Nona? Tuhan. Dan di ayat 17 ditanya apa di situ? Siapa yang dapat apa? Bertahan. Tadi Cece bilang apa? Stand. Stand. Stand itu apa? Bertahan. Berdiri, oke? Dan apakah di Maleakhi 3 ayat 2 ada kata stand juga, Nona? Ada. Artinya, siapa yang bisa berdiri? Artinya, ini ngomongin kedatangan keberapa? Kedua kali. Iya, boleh Nona? Boleh. Oke, mantap Nona. Oke. Nona sudah, nanti sisanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kesimpulannya sejauh ini, pekabarnya mengabarkan Tuhan akan datang kedua kali. Oke, pakai unsur apa? Fire atau flood? Fire. Nah, apakah di Maleakhi 3:2 ada fire? Ada. Ya, mantap. Tetapi ada kata suddenly. Tuhan malah masuk ke mana? MHP. Masoliple. Artinya, yang kita bahas 3 ayat 1, mereka cari Tuhan di mana? Bukan di MHP. Di mana tempat yang diharapkan Tuhan yang mereka cari ketemu? Di bumi. Di bumi. Mantap. Bagaimana? Semua jelas? Jelas. 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 Jelas ya? Oke. Ya. Oke. Dan pekabarnya untuk mengambil kesimpulan kalau Tuhan mau datang second coming adalah pakai ayat-ayat yang tadi baru kita pelajari. Oke? Boleh, boleh? Nah, pertanyaannya siapa pekabarnya yang ngabarkan bahwa akan ada second coming, Tuhan malah masuk ke MHP, betul nggak? Ya. Iya. Nah, ini dia, betul? Oke. Oke. Kita akan udah mulai masuk cerita WM, ya. Tapi nggak tahu ceritanya habis apa enggak karena ini kita udah mulai banyak baca-baca dia punya histori, oke? Dan ini akan banyak sekali menginspirasi kita bagaimana dia punya kehidupan untuk kita bisa refleksi diri ya. Bagaimana mereka bagaimana ini salah satu pekabarnya ini benar-benar gigih ya untuk kabarkan ya. Dan kita tahu bahwa pekabaran waktu di zaman itu memang Tuhan izinkan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan kabarkan malaikat ketiga. Oke? Jadi ini memang Tuhan izinkan. Ini memang Tuhan dituntun. Tuhan memang tuntun William Miller ini karena untuk menghasilkan gerakan, di mana gerakannya akan menghasilkan orang yang siap kabarkan pekabaran malaikat ketiga. Apakah sudah bisa lihat dia punya fondasi cerita lah, boleh? Bisa? Iya. Ya? Iya. Walaupun di luar sana, aduh William Miller siapa sih, sesat dia, ngabarkan pekabaran salah, boleh? Tapi ini memang Tuhan izinkan, semua Tuhan izinkan karena mau benar-benar cari orang yang murni, yang tahan banting, tahan kekecewaan, tetap cinta firman Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu tahan banting, walaupun ada kekecewaan, ini itu, orang-orang itulah yang akan siap mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Gimana? Amin. Itu dia. Oke? Jadi dalam cerita William Miller ini kita akan banyak belajar bahwa cerita William Miller, nanti kita kasih kutipannya ya. Belum sekarang, belum masuk, tapi kita udah introduction dulu lah. Bahwa cerita-cerita William Miller ini akan 100% terulang di akhir zaman.
Dia punya bukan cerita alur ceritanya bukan tanggalnya yang sama apa ini ya, tapi dia punya konsep ceritanya akan sama. Karena sejarah ada yang baru? Tidak. Ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Mantap, mantap. Betul. Oke, mari kita baca kutipan ini. Di GC 88317.1. GC 88317.1. Oke. Dan Indonesia kita taruh di sini deh. Oke. Kita akan minta kesediaan. Coba baca ini ya dulu ya. Kita akan baca dikit-dikit dulu. Kita minta Kak Nengah ya. Boleh? Ini ya kutipan. Boleh gedein dikit Ge, nggak kelihatan jadi. Oke, boleh. Kecil banget soalnya. Ya. Silakan Kak. Oke. Jadi seorang petani yang jujur, hati yang jujur, yang dituntun untuk meragukan otoritas ilahi dari kitab suci, namun yang dengan tulus ingin mengetahui kebenaran, adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk memimpin dalam proklamasi kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti sampai situ. Oke. Sampai situ. Oke, yang dipilih adalah profesor yang lulusan Amerika, betul? Enggak. Yang dipilih siapa kan? Petani. Lagi-lagi Tuhan pilihnya petani, betul? Bau becek, betul? Bukan bau amis, betul? Oke. Bukan pejabat yang dipilih ya. Gimana Kak? Bukan menteri atau pejabat atau betul, bukan pendeta lagi Kak. Gimana Kak? Iya, bukan pendeta lagi. Waduh. Tapi modalnya cuman jujur. Ya, kayak upright tuh benar-benar upright. Upright tuh selalu berdiri untuk yang benar gitu loh. Walaupun dia apa yang dia tahu benar, dia berdiri untuk yang dia tahu benar, itu upright gimana? Dan hatinya jujur. Jadi misalnya, apakah orang yang misalnya ya, orang ya, ada orang yang memang benar-benar ya sholat 5 waktu, dia benar-benar lakukan apa yang dia tahu benar, hatinya jujur. Apakah orang-orang seperti itu kalau dikasih tahu apa yang benar nanti gampang menerimanya? Iya. Karena dia jujur, benar-benar tahu yang benar, dia benar-benar hidupkan apa yang benar, betul? Yang dia tahu benar, gimana? Dan hatinya jujur. Kalau orang yang jujur, apakah kalau dia tahu yang benar, dia akan bilang itu salah atau oh ini benar? Karena hatinya jujur, yang benar-benar gimana? Iya, benar tetap benar. Apakah modal yang mantap untuk selalu berdiri yang benar? Untuk selalu berdiri untuk yang benar dan hati jujur. Apakah ini modal yang mantap banget? Iya, betul. Itu dia. Walaupun sekarang yang saya tahu benar itu salah, kalau hati saya jujur, saya akan dituntun untuk tahu yang benar, untuk memperbaiki yang saya pikir sekarang benar, tapi tapi ternyata salah, saya akan dituntun ke yang benar. Gimana? Ya. Oke, setuju ya? Dan awalnya dia benar-benar meragukan kitab suci. Artinya awalnya dia apakah suka belajar Alkitab? Kalau ragu? Enggak. Enggak, gimana? Tapi lagi-lagi modalnya, betul? Dia tulus untuk mau tahu apa yang benar, gimana? Jadi apakah nggak apa-apa awalnya ragu-ragu, tapi kita tulus, kita mau tahu yang benar. Apakah gampang diajar orang-orang kayak gitu?
Bagaimana? Dan betul. apakah William Miller, jangan main-main loh untuk ngomong dasar pekabar sesat, bilang Tuhan datang nggak datang. Ini dipilih khusus loh sama Bapak, gimana? Apakah ini harus kalau kita buka buku grade, punya buku grade kontroversi, kita highlight ini, dipilih khususnya. Mantap banget ya, Bi. Aduh. Makanya setan benar-benar dikubur ini sejarah William Miller, betul nggak? Apakah dari dulu kita nggak tahu tentang William Miller juga, Kak Sasha? Iya, betul. Dia, ya. Dan dialah yang pimpin ke proklamasi kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, itu dia. Oke. Kita baca lagi. Kita minta Nona untuk baca. Anggota keluarga Seperti banyak reformis lainnya, William Miller di awal kehidupannya berjuang melawan kemiskinan. Dengan demikian telah mempelajari pelajaran besar tentang energi dan penyangkalan diri. Ya, jadi William Miller apakah dalam kehidupannya menyangkal diri, betul? Jadi apakah ketika dia menyangkal diri, apakah sedikit hal-hal yang akan mempengaruhi dia untuk nggak belajar firman Tuhan, gimana? Karena dia bisa menyangkal diri, betul nggak? Apakah kalau misalnya diri nggak disangkal, itulah penghalang terbesar kenapa saya nggak bisa belajar firman Tuhan? Setuju nggak itu? Yang lain setuju Musuh nggak? terbesar ya. Betul nggak, Matthew? Apakah diri itu adalah musuh yang paling akan menahan kita dari belajar firman Tuhan? Iya. Itu dia. Dan apakah William Miller sudah upright, modalnya mantap lagi menyangkal diri? Jadi apakah dia anak muda yang kalau misalnya dibilang dia dari hidupnya dia miskin dan dia belajar penyangkalan diri, dia banyak enggak hal-hal dunia di sekelilingnya atau karena kemiskinannya dia dijaga dari hal-hal dunia tersebut? Betul nggak? Apakah kemiskinan adalah berkat sebenarnya untuk menjaga diri dari kehidupan duniawi, lust of the eyes, life of the flesh, pride of life. Betul nggak? Setuju sih. Itu Bisa. dia. Itu dia. Bisa. Itu loh fungsi kemiskinan. Kemiskinan fungsinya apa sih? Untuk jaga kita, sebenarnya berkat kemiskinan. Karena kita lagi dijaga dari hal-hal yang orang kaya nggak bisa mengekang dirinya. Gimana? Boleh? Bisa lihat itu semuanya? Bisa Dinda? Bisa Jos? Ya, bisa. Oke. Jos, boleh baca kalimat berikutnya? Anggota keluarga dari mana ia berasal dicirikan oleh semangat cinta kebebasan, kemandirian, kemampuan bertahan, dan patriotisme yang kuat, sifat-sifat yang juga menonjol dalam karakternya. Wih, mantap. Apakah nggak bergantung, bisa bertahan, apakah semuanya akan harus dimiliki karena nanti mau diolok-olok kelas berat yang bilang Kak Sasha. Iya. Wih, Iya. apakah kalau nggak ada mental yang kuat kita nggak bisa jadi umat Tuhan loh? Karena Tuhan aja dibilang setan, betul? Kita dibilang sesat sedikit aja minder, gimana? Apakah kalau kita tahu yang benar, mau kamu bilang apa, saya sesat dari A sampai Z, itu adalah bukti saya benar. Terima kasih, temanku. Gimana?
terima kasih sudah bilang saya sesat, karena itu membuktikan saya lebih yakin kalau saya benar. Apakah itu harusnya kita ini? Aduh, saya nggak enak dibilang sesat. Nah, tahu gimana? Boleh? Boleh apa ya, saya patriotisme ini ke arah mana ya? Patriotisme itu Patriot. kayak pejuang ya? Iya. Patriot, jadi patriot. Kak, ini kan apa sih lagu Indonesia, Patriot, Proklamasi. Pahlawan. Jadi kalau patriotisme yang kuat itu, apakah akan mempertahankan sesuatu sampai akhir nggak? Iya. Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi nggak gini, awalnya ikut terus dibuang. No, William Miller nggak gitu, gimana? Jadi walaupun Belanda menyerang, saya akan mempertahankan sampai yang saya tahu benar sampai akhir, gimana? Itu patriotisme yang kuat, gimana? Dan ini sifat-sifat yang menonjol dalam karakternya. Nanti kita bisa lihat karakternya William Miller yang ini dibutuhkan karena bukan main dalam masa hidupnya dia diolok-olok kelas berat. Boleh? Kalau dia nggak ada sifat-sifat yang dibentuk dari keluarganya, di dalam krisis, apakah dia bisa bertahan? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya, jangan bentuk karaktermu saat krisis datang. Sekarang bentuklah karakter itu. Sesuaikan karaktermu dengan krisis yang sudah diungkapkan sama nabi-nabi di depan bagaimana. Sekarang, waktu aman, waktu damai, waktunya kita mendevelop karakter-karakter, membuang karakter-karakter yang nggak bisa nanti bertahan di krisis, gimana? Sekarang ini waktunya. Sekarang bukan makin lama kita makin terperosok dengan hal-hal dunia, sibuk dengan hal-hal yang bukan mempersiapkan diri supaya bertahan di krisis. Bagaimana Dinda? Setuju? Setuju, Cik. Oke. Aca. Baca. Ayahnya adalah seorang kapten dalam pasukan revolusi dan pengorbanan yang dia lakukan dalam perjuangan dan penderitaan pada periode badai itu dapat ditelusuri dari keadaan awal kehidupan Miller yang sulit. Aduh. Apakah kehidupan yang sulit itu berkat atau kutuk? Banyak orang yang, aduh, anakku jangan hidup susah kayak mama ya. Betul nggak? Tapi karena anaknya sudah hidup mewah, bahkan cuci piring, dan bikin-bikin pekerjaan rumah aja nggak bisa, gimana? Tapi apakah dalam kehidupan yang sulit, anak-anak diajar disiplin, betul nggak? Betul, ternyata berkat di hidup sulit itu ya. Aduh, berkatnya Kak, luar biasa. Apakah gara-gara sudah hidup enak, semua pekerjaan dikerjakan Mbak? Anak-anak muda zaman sekarang punya waktu lowong diisi sama setan lewat YouTube, lewat game, lewat semua. Firman setan yang bertumbuh, dan tiba-tiba buah-buah pemberontakan jadi hasil anaknya. Terus orang tuanya kaget, loh anakku, aku nggak pernah ngajar kamu melawan mama loh. Salah kamu sendiri, kamu nggak pernah didik anak kamu untuk bekerja dan didik anak kamu dalam firman Tuhan. Ketika kita nggak didik anak kita untuk diisi dengan firman Tuhan, kita biarkan ya dia dengan handphonenya dan segala macam, yang sedang membabysitter anak kita adalah setan. Apakah dalam kehidupan sulit, di anak-anak disuruh kerja, disuruh bantu orang tua, dan semua itu adalah berkat supaya anak-anak nggak digoda. Betul? Di saat nggak ngapa-ngapain lah, di saat lagi hal-hal yang nggak bikin apa-apalah, disitulah di saat orang-orang Israel bikin lembu emas, gimana? Itu ada pelajarannya. Judulnya apa ya? The Idol Time ya. Itu ya itunya. Mici dulu buat pelajaran di morning worship. Masih ingat nggak itu?
idle. Oh, the idleness, betul, itu dia. Oke? Oke. Nah, dari habis minggu depan kita udah masuk ke tahun-tahun. Oke? Dan inilah introduction tentang William Miller biar mengimpress ke dalam sumsum hati kita dan bagaimana William Miller dulu mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali. Kitalah sekarang ketika pekabaran ini datang ke kita, Tuhan sedang memanggil kita, siapa yang mau jadi yang memproklamasikan kedatangan Kristus kedua kali. Kita sedang dipanggil Tuhan. Dan kalau kita menerima panggilannya, kita akan dipilih secara khusus bagaimana Tuhan pilih William Miller juga. Gimana? Bisa? Oh, ada ini ya, Matthew angkat tangan. Matt, tadi Matt. Ada, sorry Matt. Gimana, Matt? Nggak jadi, Kak. Nggak jadi. Oh, oke. Oh, tadi mau ngomong patriotisme itu ada kaitannya sama pengabdian. Oh, betul. Pengabdian itu artinya sampai titik darah penghabisan, kan? Matt? Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam perjalanan dari awal sampai akhir, apakah panas-panas tai ayam di depan atau sampai ujungnya tetap panas, Matt? Yang mana? Sampai ujung. Mantap, itu dia. Itu namanya punya patriotisme yang kuat ya. Oke, mantap. Oke, Sonder. Kak Micha. Oh iya, Itin. Jadi Micha berdasarkan kutipan ini, tuh Micha, yang sekarang lihat di situ ada dibilang William Miller dipilih secara khusus, yang mana dia akan memproklamasikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi berdasarkan kutipan itu, kalau orang mau pakai kembali lagi ke Malakai, boleh tuh Miche untuk terus bisa menyimpulkan bahwa messenger ini adalah yang dipilih Allah secara khusus, Bapa secara khusus, yaitu William Miller, dan koneksinya dengan dia kabarkan tentang kedatangan Tuhan, dan terus bisa bilang kedatangan Tuhannya itu mengenai yang kedua kali. Bukan asumsi. Kalau tadi kan Michi bilang kayak terang asumsi dulu yang kedua kali gitu. Setelah baca ini dijelaskan gitu loh Michi. Bisa itu Michi. Nah, jadi Itin, tapi kalau berdasarkan Matius 4, kira-kira kedatangan 24 kedatangan keberapa? Bisa pertama nggak Itin? Matius 4. 24. Tadi yang kita baca kira-kira itu kalau kedatangan bisa. Iya, Michi. Silakan Michi. Oh iya. Apakah di Matius 24, apakah kita sudah pasti tahu kedatangan kedua atau nggak tahu itu kedatangan kedua? Itu kedatangan kedua, Michi. Nah, itu dia. Karena apakah waktu Tuhan ngomong Matius 24, dia udah kedatangan keberapa, Itin? Itu kan yang Tuhan Yesus bilang, berarti sebelum datang, jadi itu mengenai kedatangan kedua. Betul. Jadi kalau ngomong Tuhan datang, sudah pasti kedatangan keberapa? Kedua. Itu dia. Ya, karena kita ke Matius 24 kan, Itin? Itu yang koneksi kedatangan keduanya. Itu dia, ya. Oke, thank you Itin. Itin simpulkan juga ya. Jadi benar kan kutipan sama ayat-ayat kan Itin? Bahwa ngomong tentang kedatangan keberapa? Kedua. Oke, gimana? Kak Sasha, Kak Nenga, Jos, Mama dan Dinda, Semi, Nona, Matthew, Ian, Mama bisa mengerti? Mengerti. Bisa ya? Oke, mantap, puji Tuhan. Oke, nanti minggu depan kita akan masuk tahun-tahunnya. Karena kalau mau masuk tahun-tahunnya nanti cuma dapat 2 tahun karena ada beberapa tahun tentang sejarah William Miller yang harus kita ngerti, oke? Oke, kalau kita sudah bisa mengerti, biarlah semua firman Tuhan kita renungkan dan kita dedikasikan waktu-waktu sisa hidup kita ini, ya, di sisa masa tenang, masa aman, masa damai. Jangan sampai kita tergoda dengan tipu muslihat iblis, tetapi banyaklah untuk dengan jujur mempelajari kebenaran. Boleh Kak Nenga? Dan Ian? Boleh. Saya? Oke, kalau gitu, kalau kita sudah bisa paham semua, kita akan doa tutup, dan kita minta kesediaan. Bisakah Kak Sasha boleh pray? Thank you, Kak.